Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-6. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah bersama ya bisa membuka. Mungkin saya bukakan tafsirnya. Baik, di situ sudah kita lihat bagaimana uh, tafsirnya yang sudah ada di depan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada." Ini di ayat yang ketujuh, wal jibala autada. Ay ja'alaha autadan arsaha biha wa thabataha wa qarraha hatta sakanat wa lam tattarib biman 'alaiha. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai autad. Watat itu sebagai pasak, ya. Arsaha yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan biha, yaitu dengan gunung tersebut. Wasabataha, sehingga itu menjadi posisinya tetap dan mantap, hatta sakana, sampai dia begitu tenang. Walam tattarib biman 'alaiha, dan tidak membuat orang yang ada di atasnya bisa bergoyang atau bergerak, ya. Artinya kalau misalnya berjalan, ya saja kalau gempa terjadi maka orang akan berusaha untuk tetap di tempatnya tanpa berjalan karena susah. Jadi itu hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya bumi ini menjadi watat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma qala wa khalaqnakum azwaja." Wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Dan ini tidak hanya manusia semata, melainkan tetapi karena mukhatabnya adalah manusia di sini yang diajak berbicara manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini berpasang-pasangan. Yakni dzakaran wa untha, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Istamti'u kullu minhuma bil akhar. Yang satu sama lain saling mengambil manfaat. Wa yahsul at-tanasul bidzalika, sehingga terjadilah reproduksi atau regenerasi, ya. Regenerasi tanasul, regenerasi, sehingga ada keturunan dari manusia-manusia. Bayangkan kalau manusia ini tidak ada keturunannya, maka cepat sekali binasanya. Ya, dan ini keberlangsungan manusia itu didorong atau dibantu oleh adanya pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bolehnya seseorang menikah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini menjadikan pasangan kalian itu kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Menjadi pasangan yang sakinah, yaitu saling merasakan ketenangan, kemudian
memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, ya, saling cinta, warahmah, dan kasih sayang. Dan ini kita bisa dapatkan di surat Ar-Rum. Wa qaluhu wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan tidur kalian itu sebagai subata, ya, qata'an lil harakah li tahsul ar-raha, yaitu supaya menjadi istirahat. Lil harakah, jadi berhentinya dari suatu aktivitas untuk mendapatkan ke apa ya, istirahatan atau rehat dari banyaknya aktivitas kita. Wasa'yu, dan berusaha. Kita lihat setelahnya. Wasa'yu fil ma'asyid fi ardin nahar. Jadi ketika di malam hari orang-orang beristirahat, maka di siang hari mereka mencari maisha atau untuk kehidupan mereka. Ma'ayish, ya, ma'ish artinya sesuatu yang menjadi tempat kehidupan fi ardin nahar, pada waktu siang hari. Qad taqaddama misal hadhil ayat fi suratul Furqan, dan itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam surat Al-Furqan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wa ja'alna al-laila libasa ay yaghsha an-nahar zalamahu wa sawadahu, kama qala ta'ala wal lailu idza yaghsha. Ya, lihat di ayat berikutnya, wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam sebagai libas, pakaian. Kenapa disebut dengan libas? Yughshin nas, yang menutupi manusia dengan zalamahu wa sawadahu, dengan gelapnya dan hitamnya, pekatnya. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu begitu gelap, begitu pekat, sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa kalau tidak dengan adanya cahaya. Wal lailu idza yaghshaha, dan itu disebutkan di dalam surat lainnya atau di dalam ayat lainnya di dalam surat Asy-Syams ayat yang keempat. Kemudian waqala Qatadah fi qawlihi wa ja'alna al-laila libasa ay sakana. Di dalam pendapat lain oleh Qatadah mengatakan bahwa disebut dengan libasan adalah sakanan, sebagai tempat di mana tinggal. Artinya ketika manusia di malam hari, ya, sakanan bisa artinya tempat tinggal atau tempat ketenangan. Memang orang kalau di siang hari begitu bisingnya, begitu banyaknya hiruk pikuk, tetapi ketika malam hari tenang, ya, tidak ada kegaduhan, tidak ada keramaian, sehingga dia bisa melakukan istirahat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu waja'alna an-nahara ma'asha, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang itu ma'ash, ay ja'alnahu masyriqan muniran mudian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang sebagai tempat bersinar, bercahaya, dia tamakkan nas minat tasarruf, agar manusia dapat melakukan aktivitas, ya, fihi wadh-dhahab wal maji' lil ma'ash wa takassub wat tijarat wa ghairi zalika. Agar manusia dapat beraktivitas, ya, bepergian, kemudian untuk mencari nafkah, mencari rizki, mencari apa, kehidupan mereka, untuk bekal kehidupan mereka, wat tijarat, maupun perdagangan dan lain-lain. Wa qauluhu wa banayna fawqakum sab'an shidada. Yani Allah jadikan langit ini menjadi tujuh. Ada yang mengatakan tujuh lapis, ada tujuh tingkatan. Fittisaiha. Jadi di dalam hal keluasannya, wartifa'nya, begitu tingginya, wa ihkamiha, dan begitu kokohnya, wa itqaniha, begitu mantapnya, wa tazyiniha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
langit itu dihiasi oleh bil kawakib as-sawabit was-sayyarat. Jadi begitu banyak benda-benda langit, ya planet, bintang dan lainnya bertebaran. Walihada qala waj'alna sirajan wahaja. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan siraj. Jadi Allah jadikan yang namanya matahari itu wahaja ay al-munira, yang memberikan cahaya kepada seluruh alam, allati yatawahhaju dawuha li ahli al-ardi kulliha. Yang mana itu menerangi, ya, sampailah semua cahaya itu kepada seluruh penduduk bumi. Wa qaluhu wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan telah kami turunkan minal mu'sirat. Qala al-Aufi 'an Ibnu Abbas al-mu'sirat turun ar-rih. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya ar-rih. Mana ar-rih? Rih itu adalah angin, ya. Jadi ada yang menafsirkan itu angin, sebagaimana juga dalam pendapat lainnya dari Ibnu Abbas, wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan angin. Wa kadzalika an qala Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah, ya. Jadi pendapat-pendapat lainnya mengatakan bahwasannya itu adalah angin. Wa ma'na dzalika annahu tastadirul matar minas sahab, ya. Dan itu maknanya bahwa angin itu mempunyai peran terhadap al-matar. Apa itu matar? Yaitu hujan, ya, dari awan. Karena tersebarnya awan itu salah satu yang mempengaruhinya adalah angin, arah angin. Maka biasanya yang saya ketahui bahwa untuk menentukan, ya, atau yang disebut dengan prediksi cuaca, orang akan mengukur berapa tekanan, berapa kecepatan, ya, di angin di suatu tempat. Jadi diperkirakan misalnya angin ini yang awan-awan itu turunnya di mana nanti hujannya. Seperti wallahu alam, ini butuh penelitian serta riset-riset yang melibatkan ahli-ahli di bidangnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas minal mu'sirat ay minas sahab. Artinya Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, sebagian minas sahab, yaitu awan. Jadi ada yang menafsirkan itu adalah angin, ada juga yang menafsirkan itu awan. Wa qala al-Farra hiya as-sahabu allati tatahallabu bil matar wa lam tumtir ba'd. Jadi al-Farra memiliki pandangan lain bahwa yang disebut dengan al-mu'sirat adalah matar atau awan yang meliputi hujan, yang membawa hujan, tetapi awan ini tidak turun, tidak menurunkan hujannya. Jadi dia sekedar awan-awan saja. Dia ada awan itu kan, kalau kita, wah ini mau hujan, rupanya nggak hujan. Nah, itu yang disebut dengan yang dimaksud oleh Al-Farra. Sebagaimana kama yuqalu imratun mu'sir dana haidhaha wa lam tahid. Ya, sebagaimana orang Arab bilang kalau wanita mu'sir artinya ketika dia sudah dekat masa haidnya tetapi belum haid juga, disebut dengan imratun mu'sir. Nah, kemudian kita lanjut. Ada yang mengatakan lagi wal mu'min minal mu'sirati artinya as-samawat, tetapi ini perkataan yang gharib, aneh, ya, karena di dalam pendapat-pendapat ulama yang banyak itu ya angin atau hal-hal yang berkaitan tentang hujan, misalnya angin dan awannya, tidak mengatakan bahwa itu adalah langit. Wal azhar, nah ini yang pendapat yang menurut Ibnu Katsir yang paling muncul, yang bisa dia dapatkan atau difahami, annal muradu bil mu'sirati was sahab.
Jadi ini yang nampak pada Ibnu Katsir bahwa maksud daripada mu'sirat adalah as-sahab, yakni awan, ya, awan-awan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi, di dalam surat Rum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, sehingga dengan angin itu apa? Adanya awan, ya, sehingga dia berjalan adanya di langit sana, ya, dia pergi kemana dia yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Ai min bainihi. Ya, ya, di antara min khilalihi ay min bainihi, di antara dari keduanya. Nah, ini bisa nanti kita lihat surat Ar-Rum ayat 48. Kemudian di ayat berikutnya, wa qaluhu ma'an sajjaja, Mujahid, Qatadah, dan Rabi bin Anas mengatakan sajjaja, air yang sajjaja mansab, mutatabi'an, yang berturut-turut. Gitu. Ada yang mengatakan ma'an sajjaj adalah kasir, artinya banyak, air yang banyak. Kemudian, nah ini ada perkataan dari Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa wala yu'raf fi kalamil Arab fi sifatil kathra as-sajju wa innama as-sajju as-sabbu al-mutatabi'. Jadi Jarir mengatakan tidak diketahui di perkataan orang Arab itu sifat yang disebut banyak itu dengan kata-kata saj. Hanya saja saj itu adalah as-sab, sebuah artinya menuangkan. Ya, jadi al-mutatabi', tuangan yang berturut-turut, ya, atau berurutan. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam afdalul haji al-ajjul was-sajju. Ya. Sebaik-baik haji adalah al-ajju dan was-sajju, yakni sabbul ma' al-budun. Ya, yaitu sabbul dima al-budun. Jadi artinya dia melakukan menuangkan darah. Al-budun itu artinya hewan yang disembelih, ya, atau hewan kurban. Artinya seseorang yang haji itu lebih baik ya ada sesembelihannya, seperti itu. Kemudian hakada qala qultu wa fi hadithi al-mustahadha hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lak al-kursuf, yani an tahtashi bil qutan. Qalat ya Rasulullah wa akthar min zalika innama astaju sajja. Ya. Dan ini ada dalil bahwasanya menggunakan saj fi sabbil mutatabil katsir wallahu alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan saj dengan maknanya, artinya Allah Subhanahu wa taala menuangkan air tersebut secara berurutan dengan banyak. Allah alam, ini yang beliau ambil pendapatnya. Wa qawluhu linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Apa maknanya? Linukhrija bihi, agar kami keluarkan dengan air tersebut al-katsir yang banyak, ayat tayyib yang baik, an-nafi yang bermanfaat, al-mubarak yang berkah, habba yuddakhar lil anasi wal an'am, ya, yaitu disiapkan untuk, ya, manusia dan hewan. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan tumbuhan-tumbuhan ini, ya, keluar atau hidup, ya, dengan adanya air hujan. Wa nabatan, artinya ketika ada tumbuhan itu ada, kemudian nanti ada biji-bijiannya, habba. Wa nabatan khudran yu'kalu ratban. Ya, nabat, tumbuhan yang hijau yang dimakan dalam keadaan masih muda, tetap. Wa jannatin
ay basatin wa hadaiqa min thamaratil mutanawwi'a wa alwanin mukhtalifa wa tu'um wa rawa'i mutafawita. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga dengan air tersebut ya Allah jadikan jannat adanya apa? Kebun-kebun, adanya itu ladang-ladang dari buah-buahan yang bermacam-macam, warnanya beraneka ragam, rasanya ya. Begitu juga wa in kana dhahluka fi buq'atin wahidin min ardi mujtami'an. Ya walaupun itu ada di satu tempat mujtama'an. Tapi kadang saya ambil contoh misalkan satu batang itu nanti daunnya saja berbeda-beda. Belum lagi buahnya juga warnanya berbeda-beda. Rasanya pun ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit dan sebagainya. Walihada qala wa jannatin alfafa. Ibnu Abbas mengatakan dan yang lainnya alfaf artinya mujtami'ah. Ya, berkumpul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi qata'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil wa sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba' fil ukul." Dan di bumi itu ada qita'an mutajawirat. Potongan dari yang saling berdempet-dempetan atau bertetanggaan atau bersamping-sampingan. Wa jannat dan juga taman-taman yang diisi dari a'nab ya, berupa anggur, wa zar', tanaman, wa nakhil dan pohon kurma, sinwan, wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Yang mana itu disiram dengan air yang satu tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikannya dengan bermacam-macam warnanya, bermacam-macam rasanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan nufaddilu ba'dahu 'ala ba'di fil ukul. Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu makanan pada makanan yang lain. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ra'd ayat yang keempat. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna yawmal fasli kana miqata." Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya ya kita baca lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasli wa huwa yaumul qiyamah annahum muaqqatun bi ajalin ma'dud. Baik, kita
turunkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hari kiamat dan dia adalah yaumul fasl. Maknanya adalah hari kiamat annahu muaqqat bi ajli ma'dud dan dia adalah waktu yang sudah ditentukan ya dengan waktu yang sudah dihitung la yazdadu alaihi wa la yanqus minhu tidak dapat ditambahi dan tidak pula dapat dikurangi. Nah, kemudian wala ya'lam waqtuhu ala ta'yini illa Allah azza wa jalla. Dan tidak diketahui kapan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala terjadinya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama ya bahwa meskipun banyaknya kajian-kajian tentang hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kita masih kepada apa yang meyakini atau ikut kepada apa yang disampaikan para ahli tafsir atau para ulama bahwa bagaimanapun juga yang mengetahui tentang kapan terjadi hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis suri ya sebagian firman Allah Subhanahu wa taala wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak mengakhirkannya kecuali pada waktu yang telah dihitung, ditentukan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Mujahid mengatakan zumara. Ya. Hari di mana ditiupkan itu maka orang akan datang bergelombang, berjamaah, bergerombol. Ibnu Jarir mengatakan ta'ti kulli ummatin ma'a rasuliha. Jadi nanti pada hari kiamat akan datang para manusia dengan rasulnya masing-masing dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa dengan hadis yang sangat panjang sekali yang intinya bahwa setiap umat akan bersama para nabi-nabinya dan itu nanti kita juga bersama insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW amin ya rabbal alamin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu kami panggil setiap manusia dengan imam mereka. Al-Isra ayat 31. Artinya manusia semua kelompok manusia itu umat itu akan dipanggil dengan rasul-rasul mereka. Al-Bukhari ya Al-Imam Bukhari mengatakan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Dalam hadis dari A'mash dari Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda ma baina nafkhataini arba'un. Antara dua tiupan itu ada 40. Jadi kan ada dua kali tiupan ya. Tiupan pertama dan kedua. Nah, di antaranya itu ada 40 kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Kita lanjut. Ya. Qalu para sahabat mengatakan arba'una yauman. Qal abaitu. Qala arba'una syahran. Qal abaitu. Jadi para sahabat menanyakan apakah itu 40 dimaksud dengan 40 hari. Rasulullah SAW saya tidak aba itu kan sebenarnya mengabaikan ya illa man aba. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan saya nggak tahu ini apakah maksudnya adalah 40 hari, apakah 40 syahr, 40 bulan. Qalu arba'una sana qala bi qala thumma yunzilullahu minas sama' ma'un. Jadi setelah ditiup yang pertama 40 hari, kemudian Allah turunkan dari langit berupa air. Fayan butuna kama yanbutul baqal. Maka manusia itu tumbuh ya dari bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu nantinya seperti tumbuhan. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada yang ada di tubuh manusia kecuali akan hancur. Ya, illa azban wahidan, kecuali ada satu tulang yang disebut dengan ajibuz zanab. Yang disebut dengan ajibuz zanab. Ya, ada yang mengatakan ini ujung tulang ekor. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhu di antaranya yuraqqabul khalqu yaumil qiyamah dan darinya akan dibentuknya manusia pada hari kiamat. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba.
dan dibukanya langit, fakanat abwaba, maka seperti pintu-pintu, turuqan. Jadi maksud daripada pintu tersebut adalah turuq, jalan-jalan, wa masalik linuzulil malaika, karena para malaikat turun. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ya, dan gunung-gunung itu seperti angin, ya, itu seperti sarab, seperti awan, ya maaf. Kaqaulihi wadaral jibala tahsabuhu jamidah, dan engkau akan melihat gunung dan engkau kira bahwa dia akan tetap, padahal dia tamurru marras sahab. Dia akan berjalan sebagaimana jalannya atau geraknya dari awan. Surah An-Naml ayat 88. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan yang namanya gunung-gunung itu akan menjadi sesuatu yang manfush, seperti bulu yang ditiup, ya. Wa qala ha huna fakanat saraba ay yuqila ila an-nazir annaha syai'. Jadi saraba di sini seperti apa ya? Orang akan melihat sesuatu tapi dia tidak ada, atau yang disebut dengan fata morgana. Jadi seperti fata morgana, orang akan melihat namun seperti fata morgana. Wa ba'da zalika tadhhabu bil kulliyah, dan akan pergi semuanya, akan hilang. Fala aina wala athar, enggak ada lagi yang dapat dilihat, tidak ada dari bekas. Kama qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizata, ya, dan pada hari itu kami jalankan yang namanya gunung-gunung dan engkau melihat bumi ini barizah, ya, dalam surat Al-Kahfi. Wa qaluhu inna jahannama kanat mirsada, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang namanya jahannam, neraka jahanam, kanat mirsad. Ya, mirsada itu mengintai, muaddah, disiapkan, litaghin, orang-orang yang melakukan melampaui batas. Al-marada al-usat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mukhalifun rasul, yang menyelisihi para rasul. Ma'aba ay marji'an wa munqaliban wa masiran wa nuzulan. Ay artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua menjadi tempat bagi kembalinya. Yang namanya jahannam itu menjadi tempat kembalinya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya, tempat tinggalnya nanti di hari kiamat. Inna jahannama kana mirsada, ya'ni annahu la yadkhulu ahadul jannah hatta yajtaz bin nar. Yang artinya bahwa sesuatu tidak, ya, bahwasanya tidak ada seorang pun masuk surga sampai dia merasakan api neraka. Fa in kana ma'ahu jawazun naja. Kalau dia punya sesuatu yang membuat dia bisa keluar, maka dia selamat. Wa illah tubis. Nah, tapi kalau tidak ada sesuatu yang menyelamatkan dia, maka dia akan tertahan di api neraka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini Masya Allah, ya, bahwa ini sebagai pesan bagi kita semua. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa tidak ada suatu orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu. Memang ada 3 jenis manusia, disebutkan dalam surah Fatir itu kan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina faminhum sabiqum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ya. Jadi ada orang-orang yang pertama orang yang zalim terhadap dirinya, orang yang pertengah-tengahan, yang kedua dan yang ketiga adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan inilah yang dimasukkan bahwa yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Namun yang kedua, jenisnya akan yuhasabuna hisaban yasira, akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, namun hisabnya sangatlah mudah. Ya, digampang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang ketiga, ini orang-orang yang zalim li nafsihi, mereka semua harus masuk yang yuhasabu wa yamtassu, ya. Jadi dibersihkan di dalam api neraka, baru kemudian nanti eee, walaupun mereka beriman kepada Allah, baru kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ketiga ini. Jadi yang menarik bahwa meskipun dia golongan terakhir, tapi disebutkan pertama kali. Apakah ini suatu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita begitu banyak orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti dengan izin Allah dan rahmatnya orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alam bisawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun kita banyak dosanya tetapi kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang selamat di akhirat. Nah, kemudian labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Jadi mereka tinggal di sana itu ahqaba, makithina fiha ahqaba jamak huqub, artinya muddah minaz zaman. Wa qad ikhtalafu fi miqdarihi. Jadi memang orang-orang yang bermaksud kepada Allah, orang itu tinggal di sana dengan waktu yang tertentu. Disebutkan oleh Abi Thalib dari Salim bin Abi Ja'ad qala Ali bin Abi Thalib li Hilal al-Hajari, mengatakan bahwa ma tajiduna al-huqbi fi kitabihi al-manzil. Apa menurutmu hai Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan huqbah? Kemudian di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya Al-Hilal Hajari menanyakan tentang mana huqb. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan najiduhu 80 sanah. Kami mendapatkan ada 80 tahun. Kullu sanatin 12 syahran. Setiap tahunnya ada 12 bulan. Kullu syahrin 30 yauman, dan setiap bulannya ada 30 hari. Wa kullu yaumin alf sanah. Ya, dan setiap satu hari ya ada sekitar 1000 tahun. Ya, 1000 dikali 30 menjadi 30.000 tahun ya. Gitu, bayangkan saja nih, Masya Allah. Kita nggak tahan ini ya, kalau membayangkannya di sini. Oleh itu sebabnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mendapatkan itu semua. Itu sebagaimana dalam hadis yang sahih juga, futihat abwaabus jannah wa ghuliqat abwaabu jahannam ya. Jadi dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu api neraka. Dalam penjelasan lainnya disebutkan dari Abdullah bin Ammar, al-huqb arba'una sanah. Yang disebut al-huqb itu adalah 40 tahun. Setiap satu harinya seperti 1000 tahun sebagaimana kalian hitung. Masya Allah, lama sekali ya. Ada yang mengatakan al-huqb al-wahid 300 sanah. Satu hukum saja itu 300 tahun, Masya Allah ya. Nauzubillah, berapa lama itu. Ini lagi ahqabah, kullu sana 360 yauman. Setiap tahunnya itu ada 360 hari dan setiap harinya ada 1000 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim ذكر عن عمر بن علي بن أبي بكر الأسفنزي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن زبير عن القاسم عن أبي أمامة bahwa Rasulullah SAW mengatakan tentang labisina fiha ahqaba, ya, di dalamnya mereka tinggal. Qala fal hukbu alf syahr. Hukub itu artinya 1000 tahun. Asyhru 30 yauman, dan
Maaf, al-hukbu itu ada 1000 bulan. Wasyahru thalathuna yawman, dan satu bulan itu ada 30 hari. Wasana isna asyara syahran, dan satu tahun itu ada 12 bulan. Wasana thalathumia wasituna yawman, dan satu tahun itu ada 360 hari. Setiap harinya ada 1000 tahun, sebagaimana kita hitung. Falhukbu thalathuna alf sana. Masya Allah. Ya, ini cara orang Arab mengatakan alf itu artinya ya bisa jadi apa jutaan tahun ya, bisa ribuan tahun. Dan ini hadis, tapi hadisnya hadis mungkar. Dan Qasim adalah periwayat darinya, yaitu Ja'far bin Zubair, semuanya adalah orang yang matruk. Baik. Dalam riwayat lain mengatakan, baik, ini banyak sekali riwayatnya ya, tetapi ingin saya katakan bahwa la bisina fi ahqaba sab'u bin huk walau huk bin sab'una sana. Ada 700 hukub, dan setiap hukub itu ada 70 tahun. Dan setiap tahun ada 360 hari, dan setiap hari ada 1000 tahun. Sebagaimana yang kehidupan kita sekarang. Inna hadhil ayat mansukha, tapi ayat ini kemudian menurut Muqatil bin Hayyan dimansukh, artinya dihapuskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum illa azaba. Tidaklah kami tambahkan itu kecuali azab. Khalid bin Ma'dan mengatakan, hadil ayat qalu illa ma syaa rabbuk fi ahli tauhid. Artinya semua orang itu akan bisa masuk ke dalam neraka kecuali yang Allah kehendaki. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ahli tauhid, dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dan dia juga mengatakan bahwa mungkin maknanya itu la bisina fi ahqaba muta'alliq biqaulihi la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Thumma yahduthu lahum ba'da dhalika 'adzaban min syaklin akhar wa naw'in akhar. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi mereka itu apa? Azab yang lain, min syaklin akhar, dengan bentuk yang lain dan macam yang lain. Tsumma qala was-sahih annaha lan qada'a laha. Jadi enggak ada akhirnya. Yang namanya azab Allah tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Insyaallah kita berlindung kepada Allah. Ya, begitu banyak riwayat yang disebutkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya satu-satu. Kalau Rabi bin Anas mengatakan la bitina fiha, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang disebut haqq. Walakin al-haqbul wahid 80 sana. Jadi kalau orang Arab ngomong hukub itu kurang lebih ada 80 tahun. Satu tahun, dan satu tahun ada 360 hari, dan setiap hari ada 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai situ saja ya. Untuk perjumpaan kali ini, hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini jangan sampai masuk ke dalam nerakanya, sehingga Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan petunjuk bagi kita semua, sehingga kita semua selamat dunia dan hingga akhirat. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Baik ya, stop dulu. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini.
Mohon maaf untuk kesempatan kali ini tidak ada live streaming di YouTube ya karena ada kendala. Tapi insya Allah kajian ini akan kita share melalui akun kami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain sama bagi yang ketinggalan. Jangan lupa nanti sore insya Allah kita akan ada kajian lagi yang akan disampaikan oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri tentang kitab atau tentang kajian fikih kitab Bulughul Maram yang akan dilaksanakan insya Allah sore hari. Dan di situ nanti ada kuis ya bagi siapa yang bisa jawab bisa mendapatkan voucher yang telah kami sediakan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.